Alhamdulillah wa syukrulillah wa la hawla wa la quwata illa billah. Salatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Bapak Ibu yang dirahmati Allah, alhamdulillah, puji syukur kita haturkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas limpahan nikmat yang kita terima, wabil khusus nikmat iman yang harus senantiasa kita jaga. Dan salah satu cara agar senantiasa bisa terjaga adalah kita melazimi masjid, karena yang namanya setan itu jarang masuk masjid gitu. Kemudian yang kedua tentu dengan sholat, karena Allah Subhanahu wa taala mengatakan ala bidzikrillahi tatmainnul qulub, dengan mengingat Allah yang mana salah satunya adalah sholat, maka hati akan menjadi tenang. Sedangkan yang namanya jiwa itu inna nafsal amaratum bisu, jiwa itu selalu meronta-ronta menyuruh yang jelek. Kemudian yang ketiga yaitu dengan majelis ilmu, karena dengan majelis ilmu kita menjadi lebih paham dari yang sebelumnya tidak paham, terangkat ketidaktahuan kita menjadi tahu, sehingga kita bisa berjalan di atas muka bumi ini di atas ilmu. Dan orang yang berjalan di atas ilmu inilah hakikatnya takwa. Takwa itu hati-hati. Jadi di atas ilmu lah kita kemudian berjalan. Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, melanjutkan materi yang terakhir pada pertemuan yang lalu, yaitu tentang Natal dan Yesus. Maka pada kesempatan kali ini biar ibarat cerita itu gak terputus, saya ingin melanjutkan tentang tema toleransi, yang mana ini menjadi satu paket. Ketika seorang muslim itu diperintahkan berakidah yang lurus, dia juga harus diperintahkan untuk bermuamalah yang lurus juga. Jadi nggak boleh kemudian akidahnya kuat tapi kemudian muamalahnya luput gitu, sehingga sama orang non muslim menganiaya gitu, itu yang kurang tepat. Maka untuk detailnya kita bahas satu persatu. Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, zaman dulu Nabi SAW didatengin oleh 4 orang kafir Quraisy. Yang pertama Al-Walid bin Mughirah, yang kedua Al-As bin Wa'il, yang ketiga Al-Aswad ibnul Muttalib, dan yang keempat adalah Umayyah bin Khalaf. Umayyah bin Khalaf ini tuannya dari Bilal bin Rabah, di mana mereka mengatakan kepada Nabi SAW, menawarkan toleransi versi mereka. Mereka mengatakan, ya Muhammad, halumma fal na'bud ma ta'bud. Wahai Muhammad, piye nek kami menyembah apa yang mbok sembah. Jadi mau kamu sholat ya aku tak melu sholat. Wa ta'bud ma na'bud, dan kamu menyembah apa yang kami sembah. Nek kami ngubengi reca ya kamu melu gitu. Jadi udah hampir mirip kayak yang sekarang terjadi oleh sebagian kaum muslimin gitu. Jadi dicampur aduk nggak karu-karuan. Cuman bedanya nek dulu yang nawari itu orang musyrik, orang kafir. Nah sekarang yang nawari wong Islam takon. Pak Paulus apa Pak Pendeta kan, ini acara to. Aku tak melu ning gerejamu tak kei sambutan. Jadi benar-benar dulu itu dinawari mereka. Tapi memang Nabi kalau nggak diarahkan oleh Allah mungkin ya bisa terjerumus, karena faktanya memang tawaran itu menggoda. Makanya kemudian dilanjutkan perkataan. Maka kita bareng-bareng nih pada urusan yang kemudian kita bisa barengan. Jadi semuanya kita ikuti bareng. Kamu di acara apa aku melu, nanti aku di acara apa kamu melu. Fa in kana alladzi ji'ta bihi khairan mimma bi aidina. Kalau kemudian yang ada di sisi kamu menurut kami ini baik, kunna qad saroknaka fi. Nah, berarti kami wis melu toh. Wa akhadna bi haddina minhu, maka nanti sisanya kami teruskan sebagai sebuah pedoman hidup. Tak tutuke, kan ngape, aku tak melu terus gitu. Jadi kayak napa istilahnya, mau beli baju itu loh. Oh dipakai enak nyaman, lanjut, nggak enak kayak wong. Wa in kana alladzi bi aidina khairan mimma bi yadika. Adapun nanti kalau yang ada di sisi kami setelah mbok coba kok enak, qad sarok
akhadtana fi amrina, loh berarti kamu juga sudah ngikut. Wa akhadta bi haddika minhu, nanti tinggal kamu ngikut terus saja. Nah, tawaran ini ternyata yang jawab langsung Allah Subhanahu wa taala dengan Quran surat Al-Kafirun. Qul ya ayyuhal kafirun la a'budu ma ta'budun wala antum abiduna ma'abud wala ana abidu ma'abatum wala antum abiduna ma'abud lakum dinukum waliyadin. Itu jawaban Allah. Jadi bagimu agamamu, bagiku agamaku, itu dengan tidak mencampur adukkan agama. Dimulai dari tidak mengucapkan, tidak masang spanduk, tidak ngirim hadiah, sampai tidak menghadiri ritualnya di dalamnya. Ini akidah, clear. Nah, tapi ada sisi lain yaitu muamalah. Muamalah inilah yang kita mau nggak mau sebagai manusia, kita hidup bareng dengan mereka, mau nggak mau itu sudah sunnatullah, sudah nggak bisa ditolak gitu kan. Karena yang namanya hidup itu ya pasti bertemu antara orang beriman dan tidak beriman. Hatta di kalangan para jin sekalipun, ketika Allah ciptakan Adam sebagai nenek moyang manusia, Allah juga ciptakan iblis sebagai nenek moyang jin. Maka jin itu pun juga ada jin yang beriman dan ada jin yang tidak beriman. Yang tidak beriman itu yang kita kenal dengan setan, yang beriman ya tetap jin tapi jin muslim gitu. Nek malaikat semuanya beriman, jadi malaikat nggak ada, malaikat kafir nggak ada. Kenapa? Karena nafsunya sudah dicabut, tidak diberikan. Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Lalu dalam muamalah seperti apa? Nah, ini yang kita jadikan pegangan gitu kan. Yang pertama, kita sebagai seorang muslim tidak boleh memaksakan agama kita kepada mereka. La ikraha fiddin qad tabayyana rusdu minal ghayy. Tidak ada paksaan dalam beragama, sudah jelas jalan yang lurus dan jalan yang tidak lurus alias jalan sesat. Itu sudah jelas. Tapi kok ada yang mau milih jalan itu, ya sudah itu pilihan dia. Kita nggak bisa memaksakan. Bahkan memaksakan di sini tidak cuma dalam konteks fisik, artinya mau menganiaya fisik, orang berusaha tak antemi gitu. Dan misal kita seorang pimpinan, kemudian kita katakan, kowe nek ra mlebu Islam gajimu ra tak bayar, itu juga tidak boleh dalam Islam. Atau mungkin kita seorang majikan terus ngomong sama pembantu kita yang mungkin non muslim, mungkin dari daerah timur gitu. Kowe nek ra mlebu Islam ra tak pakani ya. Bahasa-bahasa seperti itu intimidasi, tidak diperbolehkan untuk ngajak masuk Islam. Makanya dikatakan ud'u ila sabili rabbika bil hikmati wal mau'idotil hasanah. Jadi silakan kalau mau ajak-ajak tapi dengan mau'idoh hasanah dan hikmah, dengan suri tauladan yang baik, dengan omongan yang baik, dengan diskusi yang baik tanpa ada orang yang terintimidasi atau terancam. Maka kalau dengan begitu dia masuk Islam, ya itulah hidayah. Tapi kalau nggak mau, ya sudah, itu pilihan dia, nggak boleh kita paksakan. Kemudian yang kedua, tidak boleh seorang muslim mencaci maki Tuhan agama lain. Allah Subhanahu wa taala mengatakan pada Quran surat Al-An'am ayat 108, wala tasubbul ladzina yad'una min dunillahi fayasubbullah adwam bighairi ilmin. Dan janganlah kamu memaki sesembahan mereka selain Allah, karena mereka nanti akan memaki Allah dengan melampaui batas tanpa pengetahuan. Jadi ada orang yang merasa dengan memaki Tuhan agama lain dia merasa membela Allah. Tapi menurut Allah itu enggak baik. Kenapa? Kalau nanti dia tersinggung, balas menghina Allah, itu lebih besar dosanya. Berharap pahala tapi malah untuk dosa. Dan itu zaman dulu Nabi pernah mengatakan, jangan kamu menghina bapakmu. Orang dulu itu kalau disebut bapaknya bangga, kalau bapaknya dihina marah. Makanya ketika dikatakan jangan kamu menghina bapakmu, sahabat bertanya, emang ada ya Rasul orang menghina bapaknya? Zaman dulu tuh nggak ada, menghina bapak itu nggak ada. Bapak itu pokoknya yang paling dibanggakan oleh anaknya. Nah sekarang orang mau dihina, dibunuh aja ada gitu. Nah maka Nabi mengatakan seorang anak yang menghina bapak orang lain, lalu orang lain ini membalas menghina bapaknya, itu sama aja dia menghina bapaknya sendiri gitu. Nah dalam konteks bapak aja seorang anak nggak boleh melakukan itu, maka dalam konteks orang beriman kita nggak boleh menghina Tuhan agama lain, karena nanti dia akan menghina Tuhan kita, Rob kita. Di situ konsekuensinya berat di mata Allah Subhanahu wa taala. Dan tentu jenengan juga, saya rasa juga paham kalau hina menghina ini sudah akhirnya menjadikan konflik yang luar biasa gitu kan. Makanya Islam melarang. Makanya ketika kita mempelajari tentang muamalah dengan orang non muslim ini jawabannya cuma satu.
Iki nek ora agama saka langit orang mungkin ngene iki aturane gitu. Itu. Dan saya begitu merangkum semua ini ya kesimpulannya itu Pak. Makanya nanti kita coba pelan-pelan mudah-mudahan bisa sampai selesai. Kemudian kita tidak boleh berbuat rusuh atau menyakiti mereka. Makanya kita lihat di berita itu ada sebagian orang Islam, wah ngomongnya pengen menegakkan Islam gitu kan. Tapi caranya dengan masang bom di gereja. Kandeng gerejane di Joko, masangnya orang yang jerone di depannya pakai mobil diisi bom, akhirnya meledak dia di situ. Ada juga yang di Jogja berapa tahun yang lalu masuk gereja waktu misa gak pakai baju, nggak samurai gitu kan. Ada juga yang kemudian gereja dikerutuki dan seterusnya. Maka hal-hal seperti ini diancam oleh Nabi SAW dalam sabdanya, man qatala mu'ahadan lam yarah raihatal jannah. Siapa yang menyakiti orang kafir mu'ahad di negeri yang damai, kafir yang di negeri damai, maka dia nggak akan pernah mencium bau surga. Wa inna rihatu jadum min masirati arba'ina aman. Padahal bau surga itu bisa dicium pada jarak 40 tahun perjalanan. Unta itu Pak, kalau jalan santai 5 km per jam, terus di sehari 10 jam jalan, 50 kali 10, 50 kali 365 terus dikali 40 niku kula ngitung niku ketemune niku sekitar 708.000 km. Niku setara dengan ngubengi bumi lewat garis khatulistiwa niku ping 17,7. Artinya bau surga itu bisa dicium dengan jarak sejauh itu. Dan Abi mengancam kalau kamu menyakiti orang kafir di negeri yang damai, artinya bukan negeri yang konflik ya, benar-benar kayak Indonesia gitu, maka nggak akan mencium bau surga. Makanya orang kafir sekafir-kafirnya gitu, itu dalam Islam itu tetap dihormati, dalam artian tidak boleh disakiti. Ngoten, bukan berarti dihormati berarti aku untuk melu gereja anu misa mboten ya. Jadi itu akidah, bedakan akidah sama muamalah gitu. Ngoten nggih. Makanya ketika sama orang kafir aja kita disuruh memperlakukan seperti itu, maka kepada orang Islam kita harusnya lebih memuliakan. Makanya sedih aja ketika ada orang bikin ormas kemudian ngajak-ngajak masuk ke ormasnya, terus dia nggak mau masuk, dikatakan dia nggak muslim, padahal ya sholat ngadep kiblat gitu kan. Kemudian dikatakan syahadatnya batal karena tidak berbaiat pada imamnya. Nah hal-hal seperti ini jangan harus peka, karena hari ini orang-orang seperti itu banyak, kebingungan golek gawean, rantai gawean, akhirnya golek atau bikin acara gitu kan. Karena ujung-ujungnya nanti ya tetap sedekah, kelompok kredit. Dan kalau zakat itu wajib itu 2,5%, mereka itu bisa sampai 10%. Kadang ada yang sampai 20% gitu. Dan itu enggak cuma setahun sekali, per bulan. Sampai direwangi golek sampah ditekoki lagi nggo apa? Nggo ngirimi imamku gitu. Padahal imamnya gaweane touring numpak Harley gitu. Nah, maka zakat mal pun itu harus ada nisab dan haulnya. Nisabnya niku sakniki tambah akeh. Nek dulu 1 gram itu 1 juta, nek nganggo nisab emas niku 85 kali 85 juta, sakniki pun 1,5 ping 85 pun 100 juta luwih niku. Artinya pemulung niku wau nek aja ngetokke zakat 2,5% aja dia harus punya tabungan lebih dari 100 juta yang enggak dititil selama setahun. Nah, kadang nggo mangane susah, nyisihke nggo imam barang ngopo gitu. Ya, makanya hal-hal seperti ini nih mudah untuk dicerna bagi mereka yang mau bermajelis ilmu. Ini aneh ya, kelompok aneh gitu. Ngoten nggih. Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan kemudian kita boleh berbuat baik sama mereka. Pada Quran surat Al-Mumtahanah ayat 8 dikatakan la yanhakumullahu 'anil ladzina lam yuqatilukum fid-din wa lam yukhrijukum min diyarikum an tabarruhum wa tuqsitu ilaihim. Allah enggak ngelarang kamu berbuat baik pada orang yang tidak membunuhmu, memerangimu, tidak usir kamu dari kampungmu, untuk kamu berbuat baik dan berlaku adil. Innallaha yuhibbul muqsitin. Allah itu mencintai orang-orang yang muksit, berlaku adil. Artinya apa? Ketika kita punya tetangga nggak pernah ngerusuhi kita, nggak pernah ganggu kita, nggak pernah gawe goro-goro sama kita, kita dilurui, monggo Pak John, nggih Pak Paulus, enak atau ngoten niku. Bukan malah monggo Pak John, cuy gitu kan. Nek malah ngentut. Nggak boleh dalam Islam ngoten niku nggih. Termasuk ketika misal kita punya tanaman gitu kan, terus tanamannya nyebrang ke tempat tetangga, terus tetanggane tadi ngomong, Pak John, niki wit peleme dugi mriki niku. Pripun itu? Ya ora apa-apa bejomu niku. Lah bejo pripun? Wohe nggih kula, mbok ora no, nek wohe nggo aku, uwuhe nggo kowe gitu kan.
Gak boleh, Pak. Dikenahke mawon iki nggo kowe, uwohe nyuwun sewu resi ana, uwohe pehen sing mrono. Oh kula mboten kersa kok Pak Jon. Ya kok ketok wae ra apa-apa sing ke arah situ gitu loh. Jadi kita nggak boleh mendolimi sampai seperti itu. Nggih, jadi macam-macam gitu. Jadi seorang muslim itu benar-benar luar biasa agamanya. Jadi walaupun Allah itu menyatakan sedemikian sebelnya dengan kata-kata wa qalu takhadar rahmanu walada laqad jitum sayan idda, mereka mengatakan Allah itu punya anak, perkataan itu sangat mungkar, berarti kan Allah itu benci banget. Dan dalam akidah al-wala wal bara kita juga disuruh membenci, jane yo anyel banget, tapi ternyata Allah nggak boleh kemudian melarang kita ketika dengan kebencian itu kita berlaku dolim, nggak boleh. Hatta kepada orang tua yang non muslim, Allah mengatakan wa in jahadaka ala antusrika bima laisa laka bi ilmun fala tutihuma wa sahibuma fid dunya ma'rufa. Sekiranya bapakmu, ibumu, orang tuamu ngajak kamu berlaku kesyirikan, ngajak kamu murtad, jangan ditaati. Berarti kan nggak boleh, berarti kan ini harus nggak boleh taat gitu kan. Tapi perlakukanlah dengan ma'ruf loh, coba. Ini kalau nggak agama langit itu gimana? Mana mungkin, nggak mungkin. Lah perlakuan dengan ma'ruf niku pripun? Nah, orang tua yang beda agama ini kalau nggak punya tempat berteduh dicarikan, kalau mampu belikan, nggak mampu ya dikontrakkan atau bersama dengan kita kalau beliaunya kerso dengan kerso. Kalau sudah ada tempatnya dipastikan ada yang dimakan. Oh berasnya nggak ada dibelikan, oh berasnya ada, carikan magicomnya, oh magicomnya ada, carikan airnya, listriknya, kompornya, gasnya. Kalau semua sudah komplit, ya insya Allah itu ma'ruf. Oh berasnya ada, ndoknya nggak ada, belikan gitu kan. Ngoten. Jadi orang tua yang non muslim aja kita suruh ngopeni Pak gitu. Nggih kali didakwahi. Kok pada akhirnya nanti nggak mau ya sudah, itu nggak boleh dipaksakan. Jenengan nek ra mlebu Islam ra tak anggap Pak lho Pak. Nggak boleh. Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan termasuk kepada tetangga yang non muslim, Ibnu Umar itu sampai pernah kemudian menyembelih seekor kambing dan setelah disembelih beliau bertanya kepada asistennya, ahdaitum lijaril yahud, apa tonggoku sing Yahudi ki mbok kei. Jadi kambing itu dipotong, terus Ibnu Umar mboten ngertosi lho, mboten ngerteni niki piye-piye, mung tekok iki mau mbok dumke nang sebelah iki wong Yahudi. Kemudian beliau mengatakan, fa inni sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul, karena aku mendengar Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, mazala Jibril yusini bil jar hatta donantu annahu sayuwarithuhu. Jibril itu kata Nabi terus mengulang-ulang nasihat wasiatnya untuk berbuat baik pada tetangga sampai aku khawatir atau aku mengira nanti lama-lama Jibril ngomong tonggomu ya kayak ono warisan gitu. Itu Nabi mengatakan seperti itu. Nah Ibnu Umar ketika mendengar atau menghafal hadis ini beliau berpendapat tetangga yang dimaksud gak cuma tetangga muslim tapi tetangga yang non muslim. Artinya kalau panjenengan punya makanan banyak, tetangga kanan muslim, tetangga kiri non muslim, silakan dibagi dua-duanya. Tapi kok kemudian ngapunten makanannya sedikit, pilihannya ya cuma satu, nek dua kita enggak pantas gitu loh. Misal punya kates satu, mosok dibelah loro kan enggak enak gitu kan dilihatnya. Maka silakan dipilih yang muslim dulu gitu. Jadi jangan kayak sebagian orang yang karena ini ada kayak gini terus akhirnya kepada non muslim baiknya karo-karuan. Kepada tetangganya kepada tetangga yang non muslim baiknya nggak karu-karuan, tapi tetangga yang muslim nggak pernah berbuat baik, itu ya salah. Parah lagi ketika tetangganya itu adalah saudaranya, jadi haknya malah 3 kali, sebagai tetangga, sebagai saudara, sebagai muslim. Artinya kalau kita mau menimbang kepada siapa kita mau memberi, itu kita bisa melihat ini posisinya apa dan siapa. Ketika sama-sama tetangga, sama Islam dan non muslim, ya pilih yang Islam dulu. Kok bisa dibagi 2 ya, monggo dibagi 2 kalau emang itu sesuatu yang kalau dilihat itu pantas gitu loh. Tapi kalau nggak pantas dibagi 2 nggih, pilihannya nggih pilih yang orang beriman dulu. Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian ketika mereka butuh bantuan, kalau tadi kan kita mau memberi, berarti kan dalam kondisi mereka baik-baik aja. Ini kalau terbalik, mereka butuh bantuan, maka kita wajib untuk membantu. Tentu sekali lagi tidak dalam konteks kaitan dengan ritual agama. Nabi SAW bersabda, fi kulli kabidin rotbatin ajrun, pada setiap makhluk yang ada nyawanya, ada hatinya, itu bisa atau berpotensi mendapatkan pahala kalau kita berbuat baik. Makanya panjenengan saya rasa sering atau pernah mendengar kisah seorang ngapunten PSK yang kemudian masuk surga karena nulungi seekor
anjing. Lalu nulungi anjing berpahala sampai masuk surga, napa mulai nulungi Pak Paulus tadi gitu kan. Makanya kalau tetangga kita ini kemudian membutuhkan bantuan, misal rumahnya kebakaran gitu kan, nggih mang tarik selang semprot gitu. Ampun kemudian malah diuncali bensin gitu kan. Termasuk ketika panjenengan nembe duduk-duduk teng ngajeng ngomah, ngopi pagi atau ngopi sore, tiba-tiba enten mbak-mbak napa mas-mas kecelakaan grubiak gitu kan. Pas dinguk lho kalung salib itu, tulungi mawon mboten napa-napa. Enggak apa-apa gitu. Makanya saya sedih aja ketika ada ustadz yang ditanya, "Gimana hukum mengucapkan selamat Natal?" Jawaban dia, "Emang kalau naik pesawat dadak tekok kowe Islam ora?" gitu. Kan aneh nih, enggak nyambung gitu loh, Pak. Artinya dalam konteks muamalah ya kita katakan kita harus berbuat baik pada semua. Tapi kalau konteks akidah ya jangan dicampur adukkan gitu. Ngoten. Makanya nanti kalau Pak Paulus tadi minta tolong, Pak John, tolong kula manganterke ten gereja lah niku mboten usah. Sorry Pak Paulus, kuwi ra etuk ning agamaku. Tak anterke ning pasar wae yo gitu. Nah, niku entuk gitu kan. Lah ngakon ning gereja ya sak karepmu pokoke tekan pasar ku baru kuwi terserah kowe gitu kan. Ngoten gitu. Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, kita boleh mempekerjakan mereka. Nabi SAW dikatakan oleh Bunda Aisyah, istajara Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa Abu Bakrin rajulan min Bani Dil hadiyan khiritan. Nabi SAW pernah mempekerjakan seorang laki-laki dari Bani Dil yang waktu itu agamanya belum Islam, alias musyrik, orang-orang kafir musyrik, untuk sebagai penunjuk jalan. Jadi Nabi dan Abu Bakar As-Siddiq ini hijrahnya termasuk terakhir. Begitu kemudian dikejar-kejar oleh orang Quraisy gitu kan, maka beliau nggak tahu jalan karena ini kan hijrah yang berjalan kaki gitu kan dari Mekah ke Madinah, maka merekrut penunjuk jalan gitu kan. Nah artinya ini menjadi dalil jenengan yang hari ini misal diberikan rezeki oleh Allah Subhanahu wa taala untuk bisa punya usaha yang butuh karyawan gitu kan. Maka kalau memang karyawan itu bisa diisi oleh pos orang muslim, silakan muslim diutamakan. Tapi dalam kondisi memang misal gitu kan, si muslim ini nggak ada atau jarang yang punya skill itu, lala yang punya adalah non muslim, silakan nggak apa-apa. Tadi yang saya contohkan tadi misalnya dengan punya perusahaan pesawat gitu kan, nggak usah nanya Islam apa enggak gitu. Dia boleh kalau non muslim dia nyupir pesawat boleh, nggak apa-apa. Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian boleh juga membeli dagangan orang non muslim. Dikatakan oleh Bunda Aisyah, istara Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam ta'aman min Yahudiin. Nabi itu pernah membeli makanan dari orang Yahudi. Neng sarate makanan halal. Makanya dalam makanan ini yang dimaksud adalah gandum. Jadi jangan kemudian maca dalil ngeten iki terus akhirnya ngambil kesimpulan wis sesuk tak ning pasar lagi munggah ning kon blok daging golek sing dagingnya ombo-ombo warna putih gitu kan. Nah, ampun. Jadi ini hanya pada transaksi makanan halal. Jadi kalau Pak Paulus tadi jualan beras ya boleh silakan, jualan aqua ya silakan, jualan pakaian silakan gitu kan. Tapi kalau kemudian ternyata di sebelah toko atau warungnya Pak Paulus tadi ada warungnya Bu Fatimah gitu kan, yang jenengan beli ke sebelahnya juga lebih baik. Ngoten lho. Jadi rumusnya itu kalau memang kepepet silakan. Tapi kalau memang ada pilihan kepada saudara kita muslim ya itu lebih baik. Nah tapi ngene Bu Fatimah loe larang kok beras kok. Lah kacek piro to Om Jon ngono? Kacek 100 rupiah lah 100 rupiah lho. Artinya enggak apa-apa kita nyugihi saudara kita sama muslim gitu kan. Karena nek wong Islam cara sugih niku minimal mungkin apa? Sedekah. Nek sugih akeh banget biasanya nggih zakat ngoten to. Sok-sok nggih bangun masjid ngoten niku. Nah, gitu. Makanya ketika kita ngomongkan ekonomi sirkuler, kalau kemudian kita bisa mengubengkan itu di sesama kita itu lebih baik. Tapi kalau harus eksternal karena memang kebutuhan itu nggak bisa dicukupi oleh sesama kaum muslimin ya nggak apa-apa gitu loh Pak. Kayak India di negaranya itu uang dulit sapi itu seneni gitu kan. Jadi sapi itu sanggon-gon. Tapi apa? Diam-diam diekspor. Jadi dia itu pengekspor daging atau sapi terbesar nomor 2 atau nomor 3 sak donya. Jadi ning jero negarane itu pemerintah itu pencitraan gitu. Wah, ini menjaga kendaraane dewane gitu kan. Si sapi itu. Tapi diam-diam dijadikan pendapatan negara, dijual sapi ini. Terus dibelehlah di negara tujuan di Arab sana, di Qatar dan seterusnya. Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian kita boleh menjenguk
orang non muslim yang sakit. Diriwayatkan oleh Anas bin Malik bahwasanya Nabi pernah punya seorang asisten laki-laki yang sakit, fa'atahu Nabi SAW ya'uduhu, kemudian Nabi menjenguknya. Ketika sudah di tempat pembaringan si anak ini, mas-mas ini, Nabi mengatakan aslim, lebu Islam le gitu. Kemudian dia melihat pada bapaknya, ingeti bapaknya enten ribu. Kemudian bapaknya mengatakan ate Abul Qasim, melu karo omongane Abu Qasim iki rapopo. Bapaknya mempersilahkan untuk masuk Islam, dan begitu kemudian Nabi SAW ini pergi keluar dari tempat rumah yang bersangkutan, Nabi mengatakan alhamdulillahilladzi anqadahu minan nar. Segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala yang telah menyelamatkan dia dari api neraka. Sehingga Pak, sunahnya ketika jenengan nilii tonggo atau saudara atau teman jenengan yang non muslim, sunahnya le niki jenengan selain ngomong mugi-mugi ndang mari nggih gitu, jenengan terus ngomong lebu Islam to. Nek wani engko nek ra wani gitu kan nggih didongake muga-muga entuk hidayah. Padha wae iki marek rame Mas gitu kan. Nggih dibatin nek muga-muga entuk hidayah ngoten. Jadi selain didongake muga-muga ndang mari le mboten ndang mati gitu kan. Nah, ditambahi muga-muga entuk hidayah. Ngoten nggih. Baik yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, kita enggak boleh berbuat zalim kepada mereka. Ketika Allah benci dengan ucapan mereka, kita pun juga membencinya, tapi kita enggak boleh berbuat zalim. Allah taala berfirman, Quran surat Al-Maidah ayat 8, "Wala yajrimannakum sana'anu qaumin ala alla ta'dilu idilu wa aqrabu littaqwa." Dan janganlah kebencianmu pada satu kaum membuat kamu tidak berlaku adil. Jadi misal kita jualan beras misalnya, pakai timbangan. Datang ibu-ibu tadi, Ibu Fatimah, wah kita timbang dengan baik nih, sekilo ya sekilo, nek perlu tambahi sak gegem, no, tak tambah ibu. Karena sing teko Bu Fatimah pakai jilbab gitu. Begitu Pak Paulus tadi teko gitu kan, langsung magnet gede dan di bawah meja keluarkan template kayak pluk gitu. Enggak boleh niku Pak, enggak boleh. Makanya Al-Quran mengatakan, Allah berfirman, wailul lil mutaffifin, celakalah orang yang berbuat curang. Itu berlaku pada umum, tidak kemudian curang pada orang Islam tok, itu enggak, pada semua orang. Kenapa? Nah, ini penting. Karena Nabi SAW mengatakan ittaqu da'watal madlum, hati-hati sama doanya orang yang terdolimi, wa in kana kafiron, walaupun dia orang kafir sekalipun. Jadi orang kafir itu kita meyakini dia berdoa pada Tuhan yang keliru kan, keyakinan kita. Tapi walaupun dia berdoa pada Tuhan yang keliru, Allah juga tahu kalau dia sedang meminta, tapi di atas kedoliman yang dia terima, maka Allah akan mengabulkan permintaannya. Ngoten. Sehingga mendolimi orang kafir itu tidak boleh, apalagi orang Islam. Makanya Allah mengatakan dalam hadis qudsi, ini haram tudul ma'ala nafsi fala tadolamu. Sing jenenge dolim kuwi tak haramkan ning awakku, kata Gusti Allah. Maka jangan kalian saling mendolimi. Termasuk kepada orang non muslim, jangankan kepada orang non muslim, ini kebalikannya nulungi anjing tadi loh. Nulungi anjing bisa masuk surga, apalagi nulungi orang atau manusia walaupun agamanya kafir. Maka mendolimi binatang ini juga bisa menyebabkan masuk neraka, sebagaimana mungkin panjenengan pernah mendengar hadisnya seorang wanita yang masuk neraka karena kucing gitu kan. Maka kalau sama hewan aja kita dolimi bisa masuk neraka, apalagi sama orang kafir. Nek sama orang kafir, sama binatang aja kita bisa berpotensi masuk neraka, apalagi sama orang Islam. Sehingga ini menjadi catatan tersendiri buat kita, bahwasanya seorang muslim tidak boleh mendolimi orang lain dan juga tidak boleh mendolimi binatang. Sehingga kalau punya burung ya dipakani, punya kucing ya dipakani, punya ikan ya dipakani gitu kan. Jadi jangan sampai kemudian dibiarkan. Kalau nanti ningali ten medsos niku enten mas-mas niku mancing ten ngisor kretek, dalah banyune niku mboten enten napa-napane, pokoknya banyune meneng mawon dipancing entuk lele, Pak. Ndase gede banget. Tapi awake gepeng. Jadi ternyata lele dia bisa kering ternyata. Saya baru ngerti gitu. Jadi, tapi kepalanya gede, artinya kalau dia dapat makanan dari entah apa gitu kan mungkin bisa gemuk gitu. Tapi dengan ukuran yang gede ini badannya gepeng gitu. Nah, kalau sampai kita punya ingon-ingon kayak gitu, duwe kucing kering, duwe manuk mati, ya wis hati-hati gitu kan. Dosa ini. Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian kita boleh menerima hadiah dari mereka selama tidak ada kaitannya dengan ritual agama mereka.
Jadi tiba-tiba jenengan dikei pelem, misal dia punya pelem, panen pelem, nggak apa-apa. Selama tidak dalam rangka ritual agama mereka. Diriwayatkan fa'ahdat lahu imra'atun min yahudiyin khaybar satan masliyatan. Nabi itu pernah dapat hadiah dari seorang wanita Yahudi, ingkung kambing yang dipanggang. Kemudian fatanawala minha wa tanawala minha Bishr ibnil Bara. Nabi menerimanya, mengambil dikit dimakan. Jadi nyuwil, ambil dipegang dimakan. Kemudian Bishr bin Bara juga ngambil dimakan. Nah mungkin nih Bishr bin Bara ini makannya rodok cepet, rodok banyak mungkin ya karena larang pangan tau waktu niku. Maka karena ini enak ya terus itu kan. Nah kemudian yang dipegang Nabi ini ku diangkat, misalnya gini diangkat. Kemudian Nabi mengatakan inna hadi kambing iki tuhbiruni ngabari aku annaha masmumatun, bahwasanya dia dilumuri racun. Nah waktu Nabi mengatakan gini, fatmata Bishr bin Bara, Bishr bin Bara yang baru makan tadi langsung mati gitu kan. Karena makannya mungkin lebih banyak atau lebih cepat dari Nabi SAW. Kemudian wanita Yahudi ini dipanggil, kemudian ditanya, mahama lagi alama sonati, ngopo to yu kok dadak mbok racuni, karepmu piye gitu. Jadi enggak langsung dieksekusi, tekok isih gitu. Pola kata wanita ini, in kunta nabiyan, nek kowe tenan nabi, lam yaduruka sayun, maka racun ini enggak akan membuatmu binasa. Wa in kunta malikan, tapi kalau kamu tuh manusia yang cuman pengen jadi rojo, jadi ngaku nabi pengen jadi rojo misal gitu. Kata orang Yahudi ini, arrohtun nas minka, aku sudah membuat manusia istirahat dari menungso modelan kayak kamu, kira-kira gitu bahasanya. Maka yang terjadi, Nabi memaafkan wanita Yahudi ini. Tapi karena Bishr bin Bara meninggal, maka dia kena delik pembunuhan, akhirnya dia dihukum mati gitu kan. Tapi Nabi yang memaafkan, tapi karena ada korban, nah, maka dia dihukum mati. Maka ketika Nabi SAW sakit, faqala fi mardi, maka dalam kondisi beliau sakit, beliau mengatakan maziltu minal aklati lati akaltu bi Khaybar. Aku kok jek ngrasake ra penake racun sing pernah tak pangan ning Khaybar. Fahada awanu ing kitoi abhari, maka iki kayaknya sudah saatnya urat tadiku itu terputus. Nah, saya coba nyari jarak antara beliau makan sampai wafat itu sekitar 3 tahun. Jadi racunnya itu bener-bener kayak nggak ditaker gitu. Jadi dosis tinggi gitu. Kalau istilah kimia itu lethal dose, jadi dosis yang mematikan gitu. Mungkin jurah ditaker langsung dipiurke gitu aja. Delalah Nabi dikasih tahu sama si daging itu. Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini menjadi dalil kalau panjenengan diundang sama Pak Paulus tadi rapat RT, boleh datang. Disuguhi napa istilahnya telo, pohong, kacang boleh didahar. Tapi nek disuguhi sate, dibakar kok rodok piye gitu kan. Nah, niku perlu hati-hati. Nah, jenengan pilih sing telo mawon gitu ya. Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian kalau dalam kondisi kepepet, kita sebenarnya boleh makan sembelihan orang ahlu kitab. Ahlu kitab niku Yahudi Nasrani. Nah, tentu sembelihannya juga sembelihan dari binatang yang halal, berarti ayam, kambing, sapi, domba, ngoten. Bukan babi dan seterusnya, bukan, yang halal. Dalilnya apa? Allah berfirman pada Quran surat Al-Maidah ayat 5, "Al-yauma uhilla lakumut thayyibat wa ta'amul ladzina utul kitab hillul lakum wa ta'amukum hillul lahum." Pada hari ini dihalalkan bagimu yang baik-baik dan makanan sembelihan dari ahli kitab itu halal bagimu dan makananmu halal bagi mereka. Sehingga Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, ketika panjenengan kisah pergi ke Amerika, ke Inggris, Prancis, itu kan masih ahli kitab. Atau jenengan ke Palestina, ning delalah sing dodol kebab wong Yahudi gitu kan. Maka itu jenengan boleh memakan semua itu gitu kan. Tapi kalau jenengan cah nom-nom sakniki senengane nonton drakor, nyelengi untuk duit dienggo tuku tiket nang Korea gitu kan. Udah ke Korea, Cina, India, mungkin yang senang film India ke India, Jepang. Nah, di situ jenengan enggak boleh makan daging. Bolehnya selain daging, lah apa Mas? Ya napa tahu silakan, sayur silakan, telur silakan. Pokoknya daging apapun dagingnya ndak boleh di negara-negara tadi itu. Termasuk ketika jenengan napa piknik ten Bali
jenengan ajeng mundhut napa ayam betutu niku pastikan sing dodol niku wong Islam. Atau kalau bukan orang Islam, pastikan yang masak wong Islam. Nek jenengan nggih mboten saged mastikan ingkang ning dapur kok Mas diseneni gitu kan, wis langsung ae golek warung Padang. Saman niku ya Om ya. Setahu saya warung Padang itu paling aman. Jadi saya kalau masuk ke daerah yang mayoritas non muslim, warung Padang ini paling aman. Insya Allah ya, derek nate kalau ningali warung Padang itu sing dodol wong boten Islam itu. Umumnya wong Padang tenan niku. Kecuali nek ten Solo ya nih, Padang Jawa ini rendangnya lagi. Ki rendang apa terik to. Ya. Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian ada lagi syariat yang kemudian oleh sebagian ulama di Indonesia ditutup, tapi sebenarnya boleh sebenarnya. Tapi karena melihat mandorotnya lebih besar, maka oleh ulama Indonesia ditutup. Yaitu apa? Nikahnya seorang muslim dengan muslim laki-laki dengan perempuan ahlu kitab. Itu sebenarnya boleh. Dalilnya apa? Allah berfirman pada Quran surat Al-Maidah ayat 5, wal muhsanatu minal mu'minati wal muhsanatu minal ladzina utul kitab min qablikum idza ataitumuhunna ujurahunna muhsinina ghairu musafihina wala mutahhidi ardan. Dan dihalalkan menikahi wanita yang menjaga kehormatan di antara wanita beriman dan wanita yang menjaga kehormatan di antara wanita yang diberi kitab sebelum kamu. Jadi ini dalil sebenarnya orang Islam laki-laki nggih boleh menikahi ahli kitab perempuan. Tapi nek zaman dulu yang namanya laki-laki itu benar-benar berjuang buat keluarganya sedemikian rupa sehingga begitu masuk rumah para istrinya itu benar-benar hormatnya sedemikian rupa. Nah, harapannya dijak masuk Islam, anaknya juga. Tapi hari ini terkadang secara prestasi terkadang perempuan itu kadang hari ini lebih tinggi daripada laki-laki. Sehingga yang terjadi ketika laki-lakinya secara ekonomi, secara finansial gak lebih baik daripada yang perempuan. Padahal perempuannya non muslim misal gitu kemudian mengatakan dia mlebu Islam, sesuk mah diseneni wong pengangguran aku masuk Islam ini ngopo to Mas gitu kan. Dan parah lagi kemudian hari ini laki-laki juga kehilangan tajinya, kehilangan jalunya sehingga kadang soal anak pun juga wis terserah dhek milih aku milih kowe. Padahal mboten. Harus kemudian seorang kepala keluarga niku ngajak kepada Islam. Termasuk kadang yang nikah beda agama niku nggih mboten paham fikih tentang akidah beda agama tadi, akhirnya apa? Ke gereja ya diterke, wayah Natalan ya dicepake uga rampe, itu nggih mboten angsal sebenarnya gitu. Oleh karena itu maka karena pelik menikah beda agama ini, ulama Indonesia menggunakan kaidah sadud dariyah kemudian menutup celah tidak bolehnya pernikahan beda agama dan kemudian di dalam undang-undang juga enggak diperbolehkan undang-undang pernikahan. Oleh karena itu maka kalau ada laki-laki yang muslim membawa perempuan non muslim KTP ini dilihat dari KTP-nya ke KUA mesti ditolak, suruh geser ke catatan sipil gitu. Karena ya itu tadi terlalu pelik gitu loh. Terlalu pelik nanti masalah di dalamnya. Wong kadang orang nikah itu kadang nggak ngerti fikih nikah, apalagi fikih tentang beda agama tambah nggak karu-karuan. Makanya paling aman wis ora usah dibuka celah gitu kan. Gitu nggih. Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka kita bedakan antara hukum asal dengan kemudian kondisi kontemporernya. Kondisi kontemporernya ternyata oleh ulama di Indonesia ditutup. Maka kita ngikuti ulama di Indonesia tidak apa-apa. Karena ada madorot. Nah niku yang perlu difahami. Madorot niku. Kemudian Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, tadi konteksnya laki-lakinya yang Islam, perempuannya ahli kitab. Nek dibalik enggak bisa. Enggak boleh. Karena yang namanya kepala keluarga umumnya yang mengomandani rumah tangga. Artinya kalau kemudian laki-lakinya yang non muslim, perempuannya yang Islam ya mesti disetir terus gitu. Makanya yang terbaik adalah tidak boleh dan itu memang dilarang di dalam agama. Kemudian mengucap salam. Nah, ketika kita ketemu dengan non muslim kita nggak boleh mengucap salam yang kita assalamualaikum gitu. Misal Om John tadi ketemu Pak Paulus, assalamualaikum Pak Paulus, nggak usah kecuali kalau dia udah masuk Islam gitu ya. Nabi mengatakan la tabda'ul yahud wan nasara bis salam. Jangan kamu mulai salam kepada orang Yahudi dan Nasrani. Nah terus pertanyaannya, lah nek kumpulan RT kayak piye Mas gitu kan. Di situ ada orang non muslim. Di situ juga ada orang Islam. Maka kalau non muslimnya ini lebih banyak, maka jenengan nggak boleh mengucap salam. Jenengan cukup ucapkan selamat malam, selamat pagi, selamat siang. Tapi kalau kemudian orang Islamnya lebih banyak,
Dikatakan oleh Ibnu Hajar al-Asqalani, jawazus salam alal muslimina idza kana ma'humul kufar. Boleh mengucapkan salam pada kumpulan manusia yang macam-macam dengan catatan gitu kan. Dengan catatan di situ ada orang Islamnya yang banyak. Itu boleh. Dengan yang kita tuju ya orang Islamnya itu. Niku nek salamnya orangnya yang banyak. Saiki nek salame sing banyak. Assalamualaikum, salam sejahtera, salam ini, salam itu, ngoten niku toh. Nah, maka kita harus ngerti apa maknanya. Ketika dikatakan Om Swastiatsu artinya semoga keselamatan datang dari lindungan Sang Idah yang Widi Wase. Loh, itu wis Tuhane wong liya, berarti enggak boleh. Itu akidah. Jadi jangan cuma dikira ini salam Nusantara, mboten, itu akidah, Pak. Kemudian ada lagi namo budaya, terpujilah nama-nama Buddha, niku akidah meleh gitu. Terus jenengan ngucapi ngeten iki mung pangkate mung RT lah wis. Mung RT gajine sithik ngucapi ngeten iki akidahe rusak. Rugine kok kean ngoten lho. Hatta ini misal diucapkan oleh pemimpin tertinggi satu negeri pun rugine udah kokean, apalagi yang pangkatnya rendah. Artinya ngeten, ketika jenengan lihat di depan jenengan ini mayoritas orang Islam, assalamualaikum. Mayoritas orang non muslim, selamat pagi, selamat siang, selamat malam, dah itu aja. Simple gitu. Makanya kita nggak boleh kemudian mencampur aduk salam. Jadi orangnya campur aduk masih ada solusi, begitu campur aduk salamnya ini akidah, sudah tidak diperbolehkan. Nah, kok delalah sudah kita sikapi dengan baik, kita dakwai dengan baik, nggak kita paksakan, nggak kita intimidasi, kita punya makanan kita bagi, kita tulungi, kita punya kerjaan kita pekerjakan, terus dia butuh bantuan kita bantu, pokoknya komplit kita jadi orang itu udah terbaik buat dia, kita jadi anak ya juga terbaik buat beliau. Kita jadi tetangga terbaik buat mereka gitu kan. Kok yo kemudian nggak bisa menghadirkan secercah hidayah buat mereka? Apakah itu sebagai teman, keluarga, orang tua, saudara, atau mungkin ngapunten pasangan barangkali? Maka ketika mereka meninggal di atas keyakinan itu berlaku ayat, maka nalin nabiyyin walladzina amanu ayyastaghfiru lil musyrikin. Tidak pantas Nabi dan orang-orang beriman itu mintakan ampun kepada orang-orang musyrik termasuk orang-orang kafir. Jadi nggak usah kemudian ngenek ke acara-acara yang dalam rangka untuk memintakan doa kepada yang bersangkutan. Sehingga termasuk ketika ada tetangga jenengan yang kemudian non muslim meninggal, ya pastikan jenengan juga tidak terlibat dalam kegiatan kegiatan prosesi pengurusan jenazahnya selama ada ritual keagamaannya, ada siraman rohaninya, jenengan nggak boleh hadir di situ. Lah bolehnya seperti apa? Dalam hadis Nabi ketika ada jenazah Yahudi lewat, Nabi di jalan berdiri. Jadi jenengan nek umpami enten tetangga ngoten niku nggih jenengan enggak usah kemudian ngikuti ritual-ritualnya, jenengan cukup sebagai tetangga hadir di luar itu. Di luar atau kemudian nunggoni ten kuburan sampai kemudian dimasukkan ngoten. Pripun? Nggih, dadi ngoten niku. Dadi enggak bisa kemudian ngikut termasuk dalam konteks pernikahan jenengan diundang terus ditulis di situ di gereja pemberkatan romo sinten-sinten itu jenengan enggak boleh hadir. Lah hadirnya kapan? Hadirnya ya setelah hari H atau sebelum hari H. Datang kasih hadiah, selamat ya, udah menikahkan putramu, ya udah nih hadiah, udah selesai, nggak apa-apa. Itu bagian dari muamalah gitu. Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Tapi kalau udah masuk ke gerejanya, mendengarkan ceramahnya, mendengarkan pitutur petinggi agamanya, pemuka agamanya, nah itu tidak boleh. Gitu. Nah, kemudian ternyata sakjannya sebenarnya makamnya seorang Muslim itu sakjannya nggak boleh nyampur dengan orang kafir. Berarti harusnya orang Muslim itu sendiri, orang kafir itu sendiri. Kemarin hari Ahad itu saya ada kajian, Pak. Itu sak kelurahan itu dikumpulkan. Itu ada yang tanya pertanyaan menjebak. Ini saya enggak hati-hati iso bablas itu. Dia menanyakan, bukankah mengucapkan selamat Natal itu boleh? Dalilnya apa, Pak? Dalilnya kan Allah berfirman, salamun alayya yauma wulidtu wa yauma amutu wa yauma ub'atsu hayya. Salam keselamatan buat aku, kata Isa Al-Masih dalam Quran, ketika aku dilahirkan, ketika aku dimatikan dan dibangkitkan dalam kondisi hidup. Wah, itu bukan dalil itu, Pak. Itu dalil kalau orang beriman itu sejak di dalam kandungan itu mulia. Nanti dilahirkan juga mulia, didongake diakekoi. Ketika hidup juga mulia, ketika mati pun juga mulia. Mati ini mulia maksudnya pripun? Dalam konteks Isa Al-Masih dikatakan oleh mereka disalib. Kita enggak pernah Isa Al-Masih itu disalib. Itu mulia. Kenapa? Karena salib itu adalah extraordinary crime, berarti hukuman atas sebuah kejahatan yang luar biasa. Jadi penjahat kelas kakap lah ibaratnya gitu. Maka itu kan sebenarnya penghinaan. Maka kita mensucikan beliau dengan tidak mengatakan disalib. Nah dalam konteks kita ayat itu juga bisa berlaku, yaitu apa? Ketika konteks kuburan tadi loh Pak. Maka sunnah dalam
orang datang ke kuburan, sejak awal Nabi SAW menyampaikan sampai hari kiamat itu masih sama, yaitu sunnahnya nek masuk kuburan nggak boleh pakai sendal. Dan tempat yang jenengan masuk nggak pakai sendal niku pundi Pak? Masjid gitu. Artinya kuburan itu dari sisi itu dalam rangka untuk memuliakan manusia seorang muslim itu jenengan nggak boleh pakai sendal, kecuali kalau memang di situ ada duri dan seterusnya, itu bagian dari darurat ya. Darurat itu tubihul mahdurat, maka dia bisa membatalkan atau membolehkan sesuatu yang tadi dilarang menjadi boleh gitu. Nah dalam konteks kuburannya baik-baik aja, nggak ada apa-apa, sudah dibikinkan jalan batakun, jenengan harus copot sendal. Nah seorang muslim masuk kuburannya nggak boleh pakai sendal, apalagi ngijak kuburannya, apalagi melingui, itu nggak boleh. Tapi begitu seorang muslim ngapunten, kuburannya dicampur dengan orang non muslim, orang non muslim itu mesti kuburannya diijing. Lah wong manusia itu inna nafsal amaratun bisu, jiwanya selalu nyuruh yang jelek. Begitu ndelok tanggane dikicing ya mesti pengen dikicing. Ijinge tanggane rada apik padahal ra duwe, kita sing duwe pengene sing luwe apik. Begitu tuh kok kicing sing apik, ombo gede gitu kan. Diparani dua sejoli nggo yang-yangan. Parani wong mabuk nggo mendem gitu. Ya mboten. Parah meleh enek wong dodolan bingung golek nggon, gerobake dekek mriku, dodolan angkringan ten mriku, ijinge nggo lungguh. Sak pirang-pirang ngoten niku penampakan ngoten niku. Makanya ketika panjenengan ngapunten memasukkan jenazah jenengan di kuburan orang-orang Islam yang tidak dikijing, niku insyaallah mboten bakalan enek wong pacaran ten mriku, soalnya kok keprot kabeh. Ora mungkin. Nah, sehingga ketika jenengan masukkan di situ kepada kuburan orang Islam ini yang tidak dikijing, selain mengikuti sunnah, maka insya Allah mereka yang dikuburkan di situ kados sing ten Polokarto niku pengurusnya mesti teko iku wong salat apa ora Mas gitu kan. Nek jenengan jawab wong salat wonten senajan mungkin salate bolong-bolong dhek ya ora tau ngecek golek masjid ngendi, masjid sumber sebelah ngendi, tekok-tekok tanggane mboten, wis pokoke bismillah gitu kan. Nah, maka mereka yang dikuburkan di sana insya Allah Pak, anak turunnya itu anak-anak soleh. Sehingga saya menyaksikan betul setiap saya ke sana itu, anak-anak saya kan kuburkan sana, anak nomor 7 itu. Dan kalau ke sana itu mesti ada orang yang takziah. Nah, orang yang takziah kalau ngerti sunnah niku mesti ngucap salam, assalamualaikum ya ahla diyar minal mu'minina wal mu'minat wa inna insyaallah bikum lahikun. Nah, niku hampir tiap hari ada yang ke sana. Sehingga jenengan yang termasuk penduduk salah satunya di situ misal jenengan bendino didongake. Tapi nek jenengan dicampur kuburannya sama orang non muslim, sing moro Pak Paulus tadi, semoga keselamatan datang dari Bapak di surga. Terus piye? Dan biasanya kadang ya anak-anaknya sosok kelingane wis tahun pisan gitu. Makanya tadi Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, cobi dipenggalih riyen. Artinya jangan kemudian wah ini radikal, mboten. Kita lihat ini sunnah itu ternyata kalau kita pahami nggih, efeknya itu panjang, berkelanjutan. Jadi nggak cuma soal penampakan, nggak cuma soal kebiar, tapi soal bagaimana keberlanjutan panjenengan berada di makam itu, kemudian bisa tersenyum mendapatkan doa-doa anak-anak soleh yang datang ke situ. Dan kuburan kalau ten Saudi mriko niku tiap 4 tahun atau 3 tahun niku dibongkar karena ada yang baru yang butuh tempat. Nah begitu dibongkar, tulang-tulang ini yang ada dikumpulkan terus ditumpuk sama yang baru dan nggak ada penamaan ini Pak John mboten enten, jadi bener-bener nomor ra enek gitu kan. Sehingga ketika jenengan punya keluarga meninggal di sana itu nggak akan pernah tahu sebelah mana makamnya pada akhirnya karena bisa berubah. Nah ketika proses ngubengke itu tadi, pembongkaran atau penambahan jenazah itu makin mepet tahunnya, nah maka yang terjadi perlu perluasan. Makanya hotel-hotel sebelahnya itu dibrukkan. Kualik di kita itu kuburan udah puluhan tahun atau ratusan tahun mungkin itu malah dibrukkan buat bayar hotel gitu kan. Nah maka ketika kita memakamkan diri kita di makam-makam orang Islam gitu kan, kalau di sana itu kan nggak tukul suket, kalau di kita itu kan mesti tukul suket, sebulan mesti tukul suket gitu kan, seminggu bahkan mungkin tukul gitu kan. Maka anak-anak yang soleh itu mesti akan datang untuk ngeresi dan mereka akan dongake, selain dongake orang tuanya di depan makamnya, mereka juga akan mengucapkan salam tadi loh, dan itu kita akan mendapatkan bagiannya. Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, intinya di atas akidah yang benar kita harus berpegang, kemudian di atas muamalah yang benar kita juga harus berpegang. Jangan sampai kita menjadi kayak sebagian kaum muslimin yang ngakunya akidahnya benar tapi muamalahnya kacau balau enggak karu-karuan. Dan jangan sampai ada orang juga kaum muslimin yang ngaku akidahnya benar, muamalah sama orang non muslimnya baiknya minta ampun, tapi sama orang Islam jeleknya enggak karu-karuan. Kita harus di tengah, bahwasanya akidah kita itu benar, kita mengimani itu sebagai sebuah kebenaran, kita tidak mencampur adukkan,
Kemudian dalam bermuamalah kita juga harus seimbang. Ketika sama orang non muslim kita berbuat baik, maka pada orang Islam kita harus lebih baik. Wabillahi